Untuk sekarang ini, untuk pertemuan kali ini, webinar kali ini kita akan fokus pada teknik scanning dan juga eksploitasi, dan juga nanti ada prakteknya di akhir. Bagaimana sih caranya melakukan scanning untuk mencari celah keamanan dari suatu target, baik itu web ataupun web application. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita agak cepat ya, mengingat nanti ada praktek di akhir dan juga hari ini hari Jumat, mana teman-teman dan laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat. Jadi mungkin kita sampai jam setengah 12. Mengulang materi untuk materi minggu lalu, itu apa itu pentest. Mana penetration testing atau pentest singkatannya itu adalah suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan suatu serangan cyber ke dalam suatu sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, ataupun pemerintahan dengan tujuan untuk membuat sistem tersebut menjadi lebih secure atau lebih aman ke depannya. Penetration testing dilakukan untuk meningkatkan keamanan, bukan untuk mengganggu atau mengambil keuntungan dari kelemahan dari sistem tersebut. Sehingga sebelum melakukan penetration testing, kita membutuhkan izin untuk melakukannya agar kegiatan kita tidak masuk dalam kategori yang ilegal. Oke, selanjutnya itu mengapa kita harus melakukan pentest. Penetration testing umumnya dilakukan untuk mencari celah keamanan atau kerentanan dan memperbaikinya sehingga mendapatkan sistem atau aplikasi yang lebih aman. Beberapa tujuan lainnya, yang pertama itu mencegah terjadinya insiden cyber attack, lalu mengetahui dan mengukur potensi ancaman cyber terhadap suatu sistem, lalu menilai bagaimana kesiapan cyber defense-nya ketika terjadi cyber attack atau serangan cyber. Yang keempat itu membantu dan untuk memperkuat keamanan suatu sistem. Yang kelima memberikan saran dan juga memperbaiki celah keamanan yang ditemukan. Lalu yang terakhir itu melatih security awareness dari karyawan perusahaan yang dipentest. Dua tahap penting untuk penetration testing. Dari 5 tahap penetration testing sebelumnya, yaitu dari reconnaissance, scanning, exploitation, vulnerability assessment, dan juga reporting. Ada 2 tahap penting, di mana 2 tahap ini adalah tulang punggung dari penetration testing itu sendiri. Yang pertama itu ada scanning, yang kedua ada exploitation. Di mana scanning itu kita mencari direktori atau endpoint target yang rentan terhadap serangan cyber. Lalu untuk exploitation ini di mana kita berhasil mengungkapkan data sensitif dari target yang kita penetration testing. Kita berhasil mengungkap data sensitifnya atau menemukan celah-celah untuk memasukkan file-file yang berbahaya ke dalam sistem mereka. Tapi kita tidak sampai untuk memasukkan filenya. Karena penetration testing digunakan hanya untuk menguji celahnya saja, tidak sampai melakukan take down atau membuat sesuatu tersebut mati. Nah, kalau untuk itu sudah masuk ke dalam ranah black hat. Pertama, untuk scanning, tools yang kita gunakan itu ada DeerSearch, GoBuster, dan Nuclei. Untuk pagi ini kita akan fokus pada DeerSearch dan juga akan melakukan praktek penggunaan DeerSearch itu dari Kali Linux yang ada pada VirtualBox, seperti yang link yang sudah saya share minggu lalu, dengan cara menginstal VirtualBox lalu menginstal Kali Linux dan juga tools research di dalamnya. Untuk eksploitasi nanti kita menggunakan teknik yang pertama itu sensitive data exposure, di mana untuk sensitive data exposure ini sebenarnya ketika kita melakukan scanning itu ada kemungkinan kita menjumpai sensitive data exposure, sehingga kita tidak perlu melanjutkan ke
teknik eksploitasi, karena untuk pada scanning biasanya sudah dijumpai sensitif data exposure atau data sensitif yang terekspos ke publik. Yang kedua itu ada XSS attack, lalu SQL injection. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau materi terlalu cepat, langsung saja chat di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Scanning. Apa sih itu scanning? Scanning adalah tahap di mana penetration tester atau pentester atau sebutan bagi seseorang yang melakukan penetration testing itu menggunakan berbagai teknik baik manual maupun menggunakan tools otomatis untuk mengidentifikasi temuan informasi yang didapatkan pada fase reconnaissance. Pada fase ini juga penetration tester akan melakukan dan mencari kerentanan yang sekiranya dimiliki oleh target, lalu mengidentifikasi dan mengonfirmasi titik-titik lemah atau layanan yang dapat dieksploitasi. Tujuan dan manfaatnya itu tujuan melakukan proses ini untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin dapat dimanfaatkan. Lalu dengan melakukan scanning, kita dapat menemukan celah kerentanan dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien, sehingga dapat mempermudah tugas kita dan dapat membantu kita menyelesaikan proses pengujian lebih cepat. Tools scanning. Di sini untuk tools scanning sendiri sebetulnya ada banyak. Ada sangat banyak sekali tools scanning. Cuman saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama ada Dirsearch, lalu GoBuster, dan Nuclei. Dirsearch itu digunakan untuk melakukan brute force terhadap directory atau file di sebuah server web, di mana Dirsearch membantu menemukan directory atau file tersembunyi yang tidak terdaftar secara eksplisit di server, seperti halaman admin, file konfigurasi, atau backup. Nah, untuk file konfigurasi dan juga backup ini adalah salah satu file sensitif atau sensitif data. Jadi jika kita melakukan scanning dan jumpa file konfigurasi atau backup, itu sudah termasuk dalam eksploitasi sensitif data exposure. Kadang juga ditemukan file database yang biasanya di ujung file itu terdapat ekstensinya .sql. Itu juga termasuk dalam sensitive data exposure. Lalu yang kedua ini ada GoBuster, serupa seperti Dirsearch tetapi ditulis dalam bahasa Go atau bahasa Golang yang terkenal dengan kecepatan dan efisiennya. GoBuster digunakan untuk enumerasi directory atau information gathering, lalu information gathering untuk subdomain dan juga file tersembunyi pada server web. Yang ketiga ada Nuclei. Mana Nuclei ini adalah untuk pemindaian kerentanan berbasis template yang fleksibel dan dapat dikembangkan atau diperluas. Template ini digunakan untuk mendeteksi berbagai kerentanan keamanan dengan menggunakan template yang sudah ada atau custom. Untuk Nuclei ini sendiri kita menginstal secara otomatis, di mana untuk file instalnya itu ada di GitHub. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada penggunaan tool scanning itu di Dirsearch. Biasanya itu ada exploitation. Apa sih itu exploitation? Exploitation adalah tahap di mana penetration tester akan melakukan eksploitasi secara penuh terhadap kerentanan yang sebelumnya sudah diketahui dan diidentifikasi. Penetration tester bisa memanfaatkan kerentanan tersebut sebagaimana orang jahat memanfaatkan kerentanan tersebut, atau sebagaimana seorang black hat atau hacker jahat memanfaatkannya. Dan bahkan penetration tester juga diperbolehkan untuk mengekskalasi kerentanan atau mengembangkan celah kerentanan tersebut. Yang eskalasi sini maksudnya adalah mengembangkan, misalnya dari kerentanan XSS attack, kita bisa mengembangkannya menjadi take over akun atau mengambil alih akun, menjadi lebih berbahaya lagi dengan tujuan edukasi dan keamanan. Tujuan eksploitasi sendiri itu adalah untuk menemukan kerentanan pada web target yang selanjutnya akan dibuat reportnya untuk dilakukan perbaikan, sehingga celah kerentanan tersebut dapat ditutupi dan tidak dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Jika tidak, kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada, nah, jenis-jenis kerentanan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga nanti akan kita praktekkan. Ketiga-tiganya akan kita praktekkan di akhir. Yang pertama itu ada XSS atau cross-site scripting. Ini adalah jenis serangan injeksi atau serangan injeksi kode JavaScript pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Untuk XSS attack, ketika kita memasukkan kode JavaScript atau injeksi kode JavaScript, dia akan memunculkan pop-up seperti pada gambar jika web aplikasi tersebut rentan terhadap XSS attack atau serangan XSS. Ketika kita menginjeksinya dengan kode JavaScript, kode kita akan diproses oleh server, lalu server akan mengambilkan respon dengan memunculkan kode tersebut seperti pada gambar. Seperti pada gambar itu memunculkan pop-up. Lalu itu ada SQL injection, di mana SQL injection adalah kerentanan yang terdiri dari penyerang yang mengganggu query SQL yang dibuat aplikasi ke database-nya. Kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk melihat data yang biasanya tidak dapat mereka ambil. Untuk SQL injection ini biasanya itu pada database, di mana ketika seorang melakukan SQL injection itu besar kemungkinan jika web aplikasi tersebut rentan, besar kemungkinan database-nya akan muncul ke publik. Lalu ada sensitive data exposure, di mana itu juga dikenal sebagai kebocoran data atau data breach, adalah kerentanan pada situs web yang secara tidak sengaja mengungkapkan informasi sensitif kepada publik. Untuk XSS, untuk tipe XSS sendiri ada banyak sebetulnya ya. Cuman di sini saya masuknya 4 dan nanti mungkin kita praktekkan itu hanya beberapa. Itu hanya yang kita akan praktekkan itu stored dan reflected XSS. Di mana website memiliki kerentanan XSS akan mengeksekusi kode atau script JavaScript yang berbahaya ketika korban akan mengeksekusi kode atau script JavaScript yang berbahaya. Lalu ketika korban mengakses website tersebut, itu adalah stored XSS, atau mengakses link yang terdapat pada kode atau JavaScript, itu adalah reflected XSS. Yang pertama ada stored XSS, di mana ini adalah tipe stored ini merupakan serangan yang bersifat permanen dan bisa berakibat pada seluruh pengguna atau kepada seluruh user. Karena kode yang diinjeksikan akan tersimpan pada sisi server, sehingga setiap kali pengguna mengakses halaman web yang terinjeksi dengan query atau dengan kode XSS, maka kode injeksi ini akan dijalankan oleh server. Lalu yang kedua itu ada reflected XSS, yang merupakan jenis XSS yang tidak permanen. Berbeda dengan store. Store itu sifatnya permanen selama kode tersebut tidak dihapus pada sisi server. Maka dia setiap kali pengguna akan menggunakannya, pop-up injeksi tersebut akan selalu muncul jika kode tidak dihapus pada sisi server. Kalau reflected XSS ini merupakan jenis XSS yang tidak permanen, di mana XSS ini akan hilang apabila kita melakukan refresh pada halaman web, karena kode ini tidak tersimpan pada sisi server, melainkan hanya tersimpan pada sisi klien. Yang ketiga itu ada blend XSS, di mana ini adalah kerentanan dari cross-site scripting yang hacker sendiri sebenarnya tidak mengetahui kemana dan siapa payload tersebut akan diarahkan. Lalu yang keempat ada DOM-based XSS, di mana serangan ini adalah tipe DOM. Ini bisa terjadi jika website sebuah aplikasi menulis script yang dikirimkan oleh attacker ke dokumen object model tanpa menggunakan sanitasi yang tepat. Apa sih dampak dari XSS ini? Yang pertama itu tentu saja pencurian data sensitif. Karena untuk setiap kerentanan pada cyber security itu sendiri, rata-rata kerentanan itu akan, yang pertama dampaknya tentu akan pada pencurian data sensitif, di mana penyerang atau attacker dapat mencuri cookies pengguna untuk mendapatkan sesi autentikasi data
Datanya seperti username, password, dan informasi pribadi yang dapat terekspos. Yang kedua ada akun takeover, di mana penyerang dapat menggunakan data sesi yang dicuri untuk mengakses akun pengguna lain tanpa izin. Lalu melakukan phishing dan penipuan, di mana menggunakan skrip berbahaya untuk membuat halaman web palsu yang terlihat sah, lalu mengarahkan pengguna ke situs tersebut atau memasang keylogger. Lalu ada manipulasi, mana penyerang dapat mengubah tampilan web untuk menyebarkan disinformasi. Di mana untuk manipulasi ini sama seperti kasusnya itu pada device attacker devicer atau device nanti akan saya berikan contoh apa sih itu device. Lalu yang terakhir ada kerugian finansial, di mana bisnis dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan juga potensi tuntutan hukum atau denda karena pelanggaran data. Lalu untuk mitigasi atau pencegahan dari XSS itu sendiri, yang pertama itu ada validasi input, di mana kita membatasi karakter input dengan menerapkan filter pada input dari pengguna. Itu dengan menggunakan whitelist, daftar karakter yang diizinkan. Lalu ada output encoding, di mana sini adalah mengencode data atau menenkripsi data sebelum ditampilkan di browser. Lalu dia juga menghindari menampilkan data tanpa filter langsung di HTML, JavaScript atau lainnya. Yang ketiga itu ada implementasi Content Security Policy atau CSP. Di sini definisikan kebijakan keamanan untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya. Contoh, hanya mengizinkan skrip atau dari sumber terpercaya untuk menyarankan skrip, seperti script.src. Lalu yang keempat itu regular code review atau testing. Lakukan pengujian menggunakan tools keamanan seperti Bubset atau OWASP-ZAP secara berlanjut. Lalu review kode secara berkala untuk mendeteksi potensi celah. Yang terakhir itu pendidikan dan pelatihan developer. Nah, sini pastikan developer memahami risiko dari XSS sehingga bisa menerapkan prinsip secure coding atau codingnya aman dalam mengembangkan aplikasinya. Lalu ada tipe-tipe dari SQL injection, di mana SQL injection yang berhasil dapat mengakibatkan akses tidak sah ke database, data sensitif seperti kata sandi, detail kartu kredit, dan informasi pengguna pribadi lainnya. Ada sebetulnya ada banyak tipe, cuman sini hanya saya masukkan 3. Yang pertama itu ada inbound atau klasik, di mana inbound SQL injection terjadi ketika penyerang menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil serangan. Serangan ini dapat mengambil data yang terlihat langsung dari web target. Tipe SQL ini paling mudah dari tipe yang lain, namun juga paling berbahaya daripada tipe yang lainnya. Lalu ada inferential atau blend SQL injection, di mana blend SQL adalah ketiga itu ada out of band, di mana blend SQL injection ini hampir sama seperti blend XSS, di mana itu untuk hacker sendiri tidak tahu di mana letaknya, sehingga dalam melakukan blend SQL injection itu diperlukan menggunakan suatu metode dalam prakteknya, menggunakan metode apakah itu post, get, ataupun put. Lalu yang ketiga itu ada out of band SQL injection, di mana serangan ini termasuk menggunakan communication channel yang berbeda untuk mengirimkan serangan dan menerima hasilnya. Selanjutnya itu ada dampak dari SQL injection. Yang pertama itu ada tentu pencurian data sensitif, di mana penyerang dapat mengakses data sensitif yang disimpan pada database seperti password, informasi kartu kredit, informasi data transaksi, dan data pribadi pengguna lainnya. Lalu yang kedua itu ada pengubahan dan penghapusan data, di mana terdapat kemampuan untuk mengubah, menambahkan, atau bahkan menghapuskan data yang dapat menyebabkan kehilangan data kritis dan tidak sesuai informasi di aplikasi.
Yang ketiga itu ada take over system atau ambil alih sistem, di mana jika database memiliki akses tingkat sistem, penyerang dapat mengeksekusi perintah pada server dan mengambil alih kontrol sistem. Lalu yang ketiga, penurunan reputasi, di mana bisnis kehilangan kepercayaan pelanggan dan potensi pengurangan jumlah pengguna atau pelanggan karena citra yang buruk. Yang terakhir tentu adalah kerugian finansial, di mana kehilangan pendapatan karena downtime atau server mati atau kerugian data dan biaya untuk memperbaiki dan mengamankan sistem yang telah dilanggar atau yang telah di-take down oleh hacker. Lalu selanjutnya itu ada mitigasi SQL injection. Yang pertama itu udah melakukan input validasi, di mana dengan cara menerapkan whitelist untuk membatasi karakter yang diizinkan dalam input dan hindari menerima input langsung untuk query. Yang kedua itu menggunakan ORM atau Object Relational Mapper, di mana menggunakan framework seperti SQL Alchemy, Hibernate atau Entity Framework membantu mencegah SQL injection dengan abstraksi query yang aman. Lalu hindari menampilkan pesan error yang detail, di mana di sini kita membatasi informasi yang dikembalikan ke pengguna saat terjadi kesalahan query. Contoh dengan tidak menampilkan stack trace atau query SQL dalam pesan error. Yang ketiga itu ada konfigurasi database yang aman, di mana kita menonaktifkan fitur berbahaya seperti XP_CMD cell atau command cell di SQL Server dan terapkan prinsip least privilege untuk akun database. Lalu yang terakhir itu menggunakan WAF atau Web Application Firewall, di mana memasang firewall pada aplikasi web untuk mendeteksi dan memblokir pola serangan SQL injection secara real time. Nah, lalu kita masuk ke dalam tipe SDA. SDA ini adalah Sensitive Data Exposure. Ini adalah kondisi di mana data sensitif atau rahasia seperti informasi pribadi, nomor kartu kredit, kata sandi, atau data sensitif lainnya terungkap atau dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang akibat ada kelemahan keamanan pada sistem atau aplikasi. Yang pertama itu ada .git leak. Biasanya keretanan Git ini ditemukan saat melakukan directory scanning, meskipun bisa juga didapatkan dengan menguji URL secara manual dengan menambahkan _.git di akhir URL website yang dikunjungi atau ditargetkan. Yang kedua itu adalah personal health information atau PHI. Ini adalah data kesehatan, di mana informasi yang muncul ke publik itu adalah informasi medis, riwayat kesehatan, atau pengobatan seseorang. Kebocoran data ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi pasien, penipuan medis, dan eksploitasi data untuk diskriminasi atau pemerasan. Lalu yang ketiga itu ada akses kredensial. Kredensial akses seperti username, password, atau token autentikasi. Dan cookie, sesi adalah komponen utama untuk mengakses akun atau aplikasi. Kebocoran data ini dapat memberikan akses tidak sah kepada penyerang, memungkinkan mereka mengambil alih akun, mencuri data, atau melakukan aktivitas berbahaya di sistem tersebut. Yang terakhir itu adalah data teknologi atau infrastruktur yang digunakan. Ini bisa mencakup itu data teknologi seperti konfigurasi server, API key, dan log system, di mana exposure data ini dapat membuka peluang bagi penyerang untuk mengeksploitasi infrastruktur. Contohnya itu adalah phpinfo.php. Ini adalah contoh dari sensitive data exposure untuk teknologi yang digunakan, seperti web server yang digunakan, IP-nya, lalu port yang digunakan berapa, akan muncul pada phpinfo.php ini. Selanjutnya itu adalah dampak dari SDA. Yang pertama itu adalah pencurian identitas, di mana data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, atau kredensial login dapat digunakan untuk menyamar sebagai korban. Lalu ada kompromi akun, itu adalah pengguna dapat kehilangan akses ke akun akibat kebocoran data kredensial seperti password atau token autentikasi.
Untuk cookies juga termasuk dalam kompromi akun. Lalu ada pelanggaran privasi, di mana paparan informasi sensitif seperti rekam medis, preferensi pribadi, dan lain-lainnya itu melanggar hak privasi dari suatu individu. Yang ketiga, penurunan reputasi, di mana bisnis yang terlibat dalam kebocoran data akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra. Individu yang terkena dampak dapat menghadapi penghinaan publik atau eksploitasi. Yang terakhir itu adalah kerugian finansial, di mana informasi seperti nomor kartu kredit atau rekening bank dapat disalahgunakan untuk transaksi yang ilegal. Nah, itu ada mitigasi SDA. Yang pertama adalah dengan menerapkan enkripsi data, di mana enkripsi data saat ditransit menggunakan protokol seperti TLS dan JIRAS menggunakan algoritma AES-256 atau menggunakan algoritma RSA juga bisa. Lalu gunakan protokol komunikasi aman seperti menerapkan HTTPS untuk semua komunikasi web. Hindari menggunakan protokol usang seperti HTTP atau FTP tanpa enkripsi. Lalu menerapkan autentikasi dan otorisasi yang ketat, yaitu dengan menggunakan multifaktor authentication atau two-factor authentication untuk meningkatkan keamanan. Pastikan hanya pengguna berwenang yang memiliki akses ke data tertentu. Lalu selanjutnya ada audit keamanan secara berkala, yaitu dengan cara melakukan vulnerability scanning atau penetration testing untuk mendeteksi celah dengan cara menggunakan tools seperti OWASP dan Burtset. Lalu yang terakhir itu pendidikan dan kesadaran pengguna, di mana edukasi pengguna untuk mengenali phishing dan teknik eksploitasi lainnya, dan menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Protect yourself in internet. Don't share your personal information in internet. Dalam lindungi diri kamu ketika mengakses internet. Jangan membagikan informasi pribadi Anda secara online. Ya, mungkin untuk materi sampai di sini. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk melakukan praktikum? Ya, agak cepat ya, baru setengah jam ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk materi tadi, boleh Kak, nanti saya share link Google Drive-nya ya untuk materinya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke di sini. Kita akan melakukan praktikum itu praktikum scanning menggunakan research, lalu eksploitasi sensitive data exposure, lalu SQL injection, dan juga praktikum access attack. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan disilahkan.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita lanjutkan saja ke praktikum yang pertama, itu praktikum scanning menggunakan Google Search. Teman-teman semua bisa menyiapkan Kali Linux-nya pada VirtualBox. Untuk materi nanti saya akan share di akhir ya, materinya pada Google Drive. Nah, teman-teman semua bisa buka dulu VirtualBox-nya. Seperti ini, buka VirtualBox, lalu pada ini saya sudah menginstal Kali Linux di dalamnya. Jalankan. Jalankan dan tunggu sampai Kali Linux-nya itu jalan. Nah, setelah itu silakan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Sini kita akan melakukan praktikum untuk scanning ya, menggunakan Google Search. Lalu teman-teman pencet ini tombol terminal atau logo terminal, lalu masuk ke akun root, sudo su, lalu masukkan passwordnya sama seperti password yang di awal tadi. Kalau sudah masuk ke akun root, di sini saya sudah menyiapkan target ya, suatu target yang digunakan untuk kita melakukan scanning. Teman-teman bisa buka ini targetnya. Saya share di kolom chat. Nah, ini adalah target untuk melakukan di sini di dalam target ini juga ada kerentanan SQL injection, juga ada kerentanan XSS, dan juga ada kerentanan sensitive data exposure. Teman-teman bisa buka linknya. Nah, teman-teman bisa buka. Ini sebagai salah satu contoh website yang rentan. Ini bukan website resmi ya. Ini adalah website sengaja dibuat orang dengan segala kerentanan di dalamnya sebagai website untuk latihan. Di dalam website ini ada berbagai sensitive data exposure dan juga XSS. Ada juga kerentanan lainnya, itu ada CSRF, IDOR juga ada. Cuman praktek kita pada kali ini itu adalah XSS, sensitive data exposure, dan juga SQL injection. Gimana sih caranya kita melakukan scanning untuk mencari sensitive data exposure pada website ini? Yaitu pertama kita kopikan link website tersebut, lalu pada Kali Linux ketikkan dir search, ketikkan komen dir search min.u. Min.u ini adalah komen pada Kali Linux atau pada tools dir search yang digunakan untuk memasukkan URL. Jadi kalau min.u itu untuk URL, kalau misalnya kita ingin melakukan scan sekaligus langsung banyak, itu menggunakan min.l, di mana itu biasanya kita melakukan scanning file.txt, yang itu menggunakan dir search min.l active.txt. Karena pada kali ini target kita cuma satu, kita menggunakan min.u, lalu kopikan dengan mengkopikan link target kita tadi, link target kita ini ke
komen ini, ke komen di Kali Linux dengan menekan Ctrl Shift V. Setelah dipaste, di sini kita menambahkan komen min i, di mana min i ini digunakan untuk menampilkan respon yang 200 saja atau yang tidak error. Di mana respon 200 ini adalah respon yang bisa dibuka. Karena kalau tidak digunakan maka akan muncul semuanya respon min, respon 403, 404, di mana itu respon forbidden, respon not found akan ikut muncul. Di sini kita akan memfilternya sehingga hanya memunculkan respon min i200, di mana yang muncul hanya yang responnya 200 atau yang sukses. Lalu enter kan. Nah, demikian saja dirsetnya akan jalan sendiri melakukan scanning, mencari direktori dan endpoint atau path atau file yang ada pada target kita. Sesuai dengan pengertian dari sensitive data exposure tadi, di mana pengertian untuk DRSS itu dia akan mencari direktori atau file tersembunyi yang tidak nampak secara mata telanjang, cuman ketika dilakukan scanning dia akan muncul. Nah, di sini telah terlihat beberapa file. Itu yang pertama ada admin %20. %20 ini adalah kode ASCII untuk spasi ya kawan-kawan. Setelah muncul nama-nama file atau direktori yang rentan atau yang bisa diakses, kita bisa menambahkannya pada web. Yaitu pertama itu ada admin %20 atau spasi strip. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Lalu juga ada admin, lalu admin 3B index. Ada banyak ya. Kan sama. Berarti ini untuk admin ternyata sama. Nah, dari ini aja dulu. Untuk sensitive data exposure yang pertama. Tampilan awal webnya kan seperti ini. Dimana di sini kita bisa mengklik. Sini kita bisa mengklik ini online banking. Ini ada feedback, ada fitur search, segala macam, dan home. Kan kita di sini kita tidak tahu bahwa ternyata halaman adminnya itu tidak di-forbidden oleh programmer atau tidak di-forbidden oleh developer. Nah, itu adalah salah satu kesalahan di mana kesalahan tersebut bisa dieksploitasi untuk memunculkan data sensitif atau sensitive data exposure. Di mana seharusnya untuk seorang developer sendiri itu memforbidden atau mengambil status code-nya itu 403, itu forbidden atau terlarang diakses oleh publik, sehingga hanya developer saja seharusnya yang bisa mengakses. Cuman pada real case kita ini ternyata halaman adminnya itu tidak di forbidden, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Nah, di sini ada tab user dan currency. Pada tab user ini bisa kita klik. Nah, dan ternyata di sini akan muncul username dan password user-user lainnya. Ini adalah salah satu sensitive data exposure, itu memunculkan kredensial admin. Ini masuk dalam kategori yang ini masuk dalam kategori akses kredensial, di mana data username dan password itu muncul ke halaman publik, bisa diakses siapa saja. Yang mana seharusnya halaman ini di-forbidden oleh seorang developer, sehingga hanya developer saja yang bisa melihatnya. Namun pada kasus kita kali ini, itu akses kredensialnya dapat diakses siapapun.
Sini kita bisa melihat username-nya siapa saja, lalu passwordnya apa, dan SSN-nya apa. Ini salah satu contoh untuk sensitive data exposure kredensial admin yang pertama. Lalu selanjutnya itu ada halaman debug.txt. Kita tambahkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat apa sih itu directory dan juga file. Pada web yang seperti ini /admin/ itu disebut directory. Yang di atas ini juga disebut sebagai directory. Untuk file itu yang seperti pada yang ini admin/index.html, di mana untuk ciri-ciri utama untuk suatu file itu ada file extension di belakangnya. Seperti debug.txt ini adalah endpoint. Seperti debug.txt ini adalah salah satu file. Ini ada file txt, lalu ini ada file error log, file faq.html, readme.txt. Nah, kalau untuk seperti /server status ini adalah directory server. Lalu ini adalah directory admin, directory error. Kalau untuk yang ada ekstensi belakangnya itu adalah file atau endpoint, juga bisa disebut endpoint. Ini adalah file feedback, file index.all, login, dan segala macam. Selanjutnya itu ada file debug.txt. Caranya kita hapus yang bagian ini, lalu pada domain utama kita tambahkan di belakangnya itu / lalu debug.txt. Nah, ini juga salah satu sensitive data exposure, karena kita lihat di sini di dalam ini terdapat data-data sensitif. Ini ada data transaksi. Pertama itu ada user ID ini, ID user. Lalu ID currency atau ID negaranya, ini ada chat. Lalu jumlah paymentnya $831. Lalu transaksinya. Lalu di sini juga ada dari akun mana. Ini ada ID akun. Lalu jumlah transaksi, tanggal kapan dia melakukan transaksi, lalu deskripsinya apa, dan segala macam. Ini ada currency-nya itu ada euro, mata uang euro. Lalu ada jumlah transaksi. Ini salah satu sensitive data exposure, di mana data yang muncul di sini itu adalah data ID akun. ID akun salah satu termasuk dalam data sensitif. ID akun. Lalu data-data lainnya, data-data transaksi, sama seperti data kesehatan, itu adalah data yang sensitif. Di sini juga terdapat JPY atau ini kayak Jepang, mata uang Jepang itu yen. Lalu ada transaksinya berapa, dari akun mana ke akun mana, deskripsinya apa, tanggal berapa. Ini adalah salah satu sensitive data exposure. Nah, untuk penilaian suatu kerentanan, apakah dia high, critical, medium, low, itu ditentukan dari seberapa sensitif data yang ditemukan, bukan ditentukan dari seberapa mudah cara kita menemukan kerentanannya. Jadi untuk seorang penetration testing, untuk nilai suatu kerentanan itu bukan dari seberapa mudah kita menemukannya. Contoh seperti yang contoh kita ini kan sangat mudah kita menemukan, hanya dengan menambahkan komen dir search min u, lalu menambahkan nama atau link dari target min i 200, maka muncul data sensitifnya. Itu kan sangat mudah untuk menemukannya, tidak memerlukan yang teknik-teknik hacker atau teknik-teknik hacking yang begitu susah. Hanya dengan cara melakukan scanning kita berhasil menemukan data-data sensitif. Nah, untuk penilaian sensitif, untuk penilaian kerentanannya itu bukan berdasarkan seberapa susah atau seberapa mudah kita menemukan celahnya, namun seberapa sensitif data yang terekspos atau seberapa penting data yang kita temukan. Jika semakin penting datanya, maka semakin tinggi nilai kerentanan, bisa itu high ataupun critical. Kalau untuk yang kayak debug.txt ini bisa masuk dalam kategori yang medium. Kalau untuk yang kredensial admin tadi, ini bisa masuk ke dalam high.
Lalu selanjutnya itu ada ini ada directory docs. Coba kita lihat ada data apa pada directory docs. Nah, ini salah satu contoh data sensitif itu pada kategori data teknologi atau infrastruktur yang digunakan. Di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan Apache Tomcat 7 versi 7.0 tahun 2016. Di sini adalah salah satu contoh itu sensitif data exposure pada kategori data teknologi dan infrastruktur atau infrastruktur website yang digunakan, yang nomor 4. Untuk kategori seperti data sensitif seperti ini, itu biasanya masuk dalam kategori low, atau bahkan cuma masuk dalam kategori informasional, sehingga dia tidak masuk dalam suatu kerentanan, hanya kerentanan informasi, atau kadang paling kalau paling tinggi paling cuma di kategori low atau rendah. Lalu selanjutnya itu ada errors, directory errors, terus errors.log. Errors. Nah, pada directory errors itu terdapat satu file, namanya adalah errors.log. Aksesnya 21, diupdate pada Mei 2013. Di sini kita bisa buka errors.log. Nah, ini juga termasuk dalam salah satu sensitive data exposure, di mana di sini kita bisa lihat apa saja sih username dan password yang telah digunakan. Pertama itu ada sini ada username-nya itu suspendis, lalu passwordnya nuc, lalu pd, username passwordnya donate, makna, eget, dan seterusnya. Ini salah satu error percobaan login, sehingga untuk informasi sensitif data ini itu termasuk low, dimana kita bisa menggunakan data-data ini untuk melakukan brute force dalam halaman login. Kita bisa melakukan brute force dengan data-data yang kita temukan, seperti dari username ini dan passwordnya. Kita bisa melakukan brute force ke halaman login. Untuk data seperti ini termasuk ke dalam kerentanan itu low atau rendah, karena kan ini adalah data dari percobaan login yang error, sehingga ketika kita melakukan brute force kita bisa menghapus data-data seperti ini atau tidak memblacklist username dan password seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada fuck.html. Nah, contoh ini fuck.html. Di sini bukan termasuk suatu kerentanan. Dia memang akan muncul pada di search, karena akan di search melakukan scanning untuk memunculkan setiap endpoint atau directory yang bisa diakses oleh publik. Nah, di sini halaman fuck atau halaman pertanyaan itu bisa diakses di publik, namun tidak ada data sensitif yang muncul pada halaman berikut. Selanjutnya itu ada feedback.html. Apakah di sini ada data sensitif? Feedback.html. Nah, sama seperti fact tadi, tidak ada data sensitif di sini, jadi tetap aman. Lalu selanjutnya ada index.org, saya rasa juga tidak ada, login juga tidak ada. Nah, kita coba lihat itu ada readme.txt.
Nah, ternyata di sini juga tidak ada data yang sensitif. Hanya ada data version yang digunakan. Nah, ini bukan termasuk data sensitif. Ini hanyalah data informasional. Lalu selanjutnya itu ada sama readme.txt yang M dan R besar. Jika ada jumpa file readme.txt itu dibuka saja. Karena ada kemungkinan di readme.txt itu ada kemungkinan data sensitif. Dia sama seperti tadi. Untuk pada kasus kita ini kayaknya readme.txt juga bukan termasuk data sensitif, hanya data informasi saja. Kita coba untuk yang data itu server status. Apakah harus server status? Nah, ini termasuk dalam data sensitif kategori low. Di sini terdapat teknologi yang digunakan itu Apache 22, Windows 32, lalu OpenSSL, lalu kapan dibuat, lalu current time, restart time-nya. Ini termasuk ke dalam data sensitif, kategorinya adalah low, rendah. Nah, mungkin untuk praktikum scanning dan juga sensitive data exposure mungkin segitu dulu. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa teman-teman tanyakan. Sebelum kita lanjut ke praktikum XSS dan juga SQL injection. Untuk praktikum scanning dan juga sensitive data exposure, mungkin sampai situ dulu, lebih dan kurang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom chat. Oke, siap Mas Apis. Kita lanjut ya Mas. Oke teman-teman, kita lanjut itu kerentanan XSS atau XSS attack. Mana itu kita dengan bisa memunculkan suatu kerentanan XSS dengan memasukkan query atau menginjeksi query JavaScript ke dalam baik itu ke dalam URL atau ke dalam input. Jika ada ditemukan file input itu bisa teman-teman coba saja, mana tahu siapa tahu beruntung memunculkan kerentanan XSS. Bisa teman-teman buka link yang sudah saya share. Ini salah satu lab yang bagus untuk melakukan praktek XSS attack. Nah, di sini untuk lab XSS itu ada banyak ya. Dari ini ada praktikum 1 sampai praktikum 21. Mungkin kita hanya praktikum sekitar 10 atau mungkin cuma 8. Yang pertama masuk di sini. Bisa teman-teman klik yang pertama, trend 1.
bisa teman-teman klik. Yang pertama itu trend 1 itu pertama. Nah, nih di sini kan tidak ada file untuk melakukan input atau seperti file menginputkan username atau menginputkan password atau seperti file kolom komentar kan tidak ada. Di sini yang bisa kita injeksikan script untuk JavaScript-nya itu, kita bisa memasukkan XSS-nya itu, kita bisa lihat pada parameternya. Dimana di sini salah satu kesalahan website atau kesalahan developer itu di mana parameter dan value-nya dimunculkan pada URL. Di sini bisa diinjeksikan file atau query XSS dan juga bisa dilakukan injeksi untuk menemukan celah kerentanan SQL injection jika file parameter dan value-nya itu tidak ditutup. Di sini kita bisa hapus good. Coba kita enter. Nah, good-nya hilang. Berarti di sini kita bisa memasukkan input JavaScript seperti script lalu alert 1 script yang satu lah hacker. Nah, jika kita enter, jika halaman website tersebut memunculkan pop-up seperti ini, nah jika halaman website tersebut memunculkan pop-up seperti ini, itu berarti webnya rentan terhadap XSS attack. Nah, di sini contohnya itu rentannya pada bagian URL atau pada bagian linknya, karena akibat dari parameter websitenya dan value-nya itu tidak di forbidden atau muncul ke publik, sehingga kita bisa menginjeksikan script JavaScript atau script untuk XSS pada URL-nya. Kita masuk yang kedua, itu pada form. Nah, ini salah satu contoh pada inputan user. Ini inputan your name. Coba kita masukkan asal. Nah, dia akan memunculkan tulisan seperti ini, hello. Coba kita masukkan di sini query XSS. Oh iya. Nah, untuk query XSS ini atau payload XSS ini ada banyak ya, teman-teman. Bisa teman-teman temukan itu di GitHub juga ada banyak. Kata kuncinya itu ada payload XSS. Nah, untuk payload itu ada banyak. Nah, ini semua adalah payload untuk melakukan XSS. Salah satu yang sering digunakan itu adalah script alert 1 script. Ini yang sering digunakan. Tapi untuk payload sendiri itu ada banyak sekali. Teman-teman lihat di GitHub payload XSS itu akan muncul semuanya. Nah, di sini kita send. Nah, ternyata webnya menampilkan pesan 1 sesuai yang kita masukkan tadi. Ini artinya jika web tersebut memunculkan pop-up ketika kita memunculkan script JavaScript atau script XSS, lalu web yang memunculkan pop-up, itu artinya web tersebut rentan terhadap XSS. Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, langsung saja laporkan kepada developernya agar segera diperbaiki. Oke. Coba lab yang ketiga, itu user agent. Kalau untuk user agent, oke, user agent. Nah, itu di sini misalnya, di sini untuk file inputnya tidak ada. Pada query-nya pun juga tidak ada parameter yang bisa diinjeksikan. Bagaimana cara kita untuk mengetes apakah dia rentan atau tidaknya terhadap XSS? Caranya itu dengan klik kanan, lalu masuk ke menu inspeksi, lalu teman-teman pergi ke bagian network. Saya agak lupa ya user agent ini. Oke, user agent. Sesinya mati ya. Waduh. Itu dari yang mana Mas Pes?
Dari lab 3 atau lab berapa? Atau dari awal XSS tadi udah mati? Nah, bisa teman-teman yang lain bisa konfirmasi itu matinya dari yang mana tadi? Dari yang lab ketiga atau dari yang pertama? Kalau yang dari pertama saya ulangi dari awal. Oke, kayaknya dari ulang dari awal ya. Bentar ya. Oke, ulang dari awal. Oke, dari awal aja. Oke, kita ulang dari awal teman-teman. Nggak sadar sesinya mati pula. Seluruh layar. Nah, teman-teman bisa buka ini link yang saya share tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Apakah sudah muncul, Mas Bis? Udah ya? Oke. Nanti kalau mati lagi konfirmasi aja atau tekan aja mic-nya biar bisa langsung, soalnya saya nggak bisa lihat chat. Untuk yang lama. Ini muncul nggak? Nggak muncul ya? Tuh. Teman-teman klik yang trend 1, lalu akan muncul gambar seperti ini. Pada URL-nya itu terdapat parameter status, lalu ada value-nya itu good. Di sini kita coba hapus good-nya, apakah yang muncul, dan ternyata bisa dihapus. Good-nya akan hilang. Setelah itu, kalau seperti ini, tandanya kita bisa memasukkan script XSS. Caranya itu kita tuliskan script alert. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tuh setelah saya kopikan di seperti yang telah saya kopikan di apa ya, di chat. Linknya nggak muncul lah, link URL-nya. Nah, teman-teman lihat saja itu di URL-nya itu ada status good, teman-teman hapus good-nya, lalu masukkan script XSS seperti yang telah saya share. Teman-teman masukkan saja script alert 1, lalu teman-teman enter. Nanti akan muncul pop-up 1. Nah, jika muncul seperti itu, tandanya website tersebut rentan terhadap XSS attack. Oke. Nah, selanjutnya kita pada trend 2 atau lab 2. Bisa teman-teman buka pada trend 2. Nah, bisa teman-teman buka pada trend 2. Nah, di sini kan ada inputan untuk user. Di bagian username, bisa teman-teman masukkan di situ script XSS tadi. Teman-teman kopian saja. Kita coba dulu teks lain misalnya saya. Teman-teman send.
hello saya. Nah, jika selanjutnya itu coba teman-teman masukkan script XSS hacked misalnya. Nantinya akan muncul pop-up. Jika dia rentan terhadap XSS, dia akan muncul pop-up seperti ini. By design akan muncul pop-up hacked. Ini artinya website tersebut rentan terhadap XSS attack. Teman-teman. Nah, akan muncul pop-up seperti di sini. Oke, selanjutnya kita coba itu web ketiga, user agent. Oke, untuk user agent itu teman-teman bisa klik kanan lalu inspeksi, karena di sini untuk URL-nya tidak bisa diinjeksi lalu tidak ada juga untuk file input. Teman-teman coba pada bagian user agent. Caranya itu pertama klik kanan pada webnya, inspeksi, lalu titik 3 di atas, lalu teman-teman pilih bagian more tools, masuk ke bagian network condition. Ini apa nih, salah mencari. More tools, lalu bagian network condition. Nah, teman-teman scroll ke bawah, nanti akan muncul itu bagian nih user agent. Teman-teman ini hapus centangnya, lalu custom, lalu masukkan script XSS-nya di bagian sini. Nih, enter a custom user agent. Teman-teman masukkan, lalu update, klik update. Lalu teman-teman refresh webnya. Nah, jika pada user agent-nya setelah diinjeksikan dengan query XSS atau query JavaScript, lalu kita update dan kita refresh webnya, akan muncul pop-up 1. Ini artinya web tersebut rentan terhadap XSS attack. Selanjutnya itu ada, kita masuk, kalau untuk cookie kita skip ya, karena untuk cookie ini membutuhkan tools tambahan, jadi mungkin agak lebih lama. Selanjutnya teman-teman buka itu di trend 9, storage XSS. Nah, storage XSS, setiap query XSS yang disimpan itu akan disimpan pada sisi server, sehingga ketika teman-teman belum memasukkannya namun pernah memasukkannya, dia akan muncul terus nih pop-up-nya. Di sini kan ada banyak nih, ada zap, nah kayaknya untuk install XSS ya kayak inilah contohnya ya, untuk storage XSS.
Yang stored XSS ini yang sangat berbahaya. Karena pada bagian pop-up ini, teman-teman itu bisa menyisipkan link phishing. Bisa menyisip. Karena pada bagian ini, teman-teman bisa menyisipkan link phishing pada storage XSS. Nah, jika user mengklik link phishing tersebut, sedangkan XSS-nya tersimpan pada sisi server, itu artinya akan muncul pop-up terus-menerus. Itu sangat berbahaya bagi pengguna atau user. Ini ada banyak, teman-teman bisa coba-coba sendiri saja. Mungkin cukup 4 ya, atau 5 kayaknya. Referrer. Referrernya apa ya? Login page. Nah, ini pada halaman login 11-12 sama ini kan sama kayak tadi. Nah, ini. Seandainya sini dikasih keterangan bahwa itu untuk alert munculan pop-up itu dihapus. Sehingga kita tidak bisa menggunakan alert. Kita bisa menggunakan yang lainnya itu apa ya untuk menunjukkannya? Saya lupa lagi. Memunculkan selain alert. Nah, teman-teman bisa menggunakan SVG onload, di mana onload ini sama fungsinya dengan alert. Saya kirimkan query. Ini untuk query-nya. Nah, ada beberapa developer mungkin yang telah paham akan dampak dari access attack, dia meng-banned atau meremove query alert, sehingga ketika dilakukan SQL inject access attack menggunakan query sebelumnya atau yang script itu, yang menggunakan query script alert 1, itu tidak akan muncul apa-apa. Tidak akan muncul apa-apa. Contoh, nah kita menggunakan script alert 1 script. Nah, itu tidak akan menunjukkan apa-apa. Karena di sini alertnya itu sudah di-banned. Sudah di-ban oleh developernya. Sebenarnya itu ada line alert, ada lain tuh. Bentar ya. Oh iya. Nah, selain alert, teman-teman bisa menggunakan itu namanya prompt. Nah, seperti ini. Contoh, nih, kan ini script alert, di mana alertnya sudah di blacklist. Sehingga jika attacker atau hacker menggunakan alert, itu tidak akan munculkan pop-up. Karena untuk alertnya sudah di blacklist. Cuman sini kita bisa mengakalinya dengan mengganti dengan prompt. Alertnya diganti prompt, lalu enter. Dan akhirnya akan muncul pop-up. Ini artinya web tersebut rentan terhadap XSS attack. Memang tidak menggunakan alert, tapi menggunakan prompt. Oke. Mungkin segitu untuk yang XSS attack ya. Kita lanjutkan SQL injection. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Lanjutkan untuk SQL injection. Nah, teman-teman bisa buka nih untuk SQL injection, link berikut. Nah, bisa teman-teman buka. Link processor, SQL injection. Nah, di sini ini sudah ada lab SQL injection, itu ada pada halaman login, find password, boolean, error, time base. Mungkin kita akan mempraktikkan yang dua di atas saja dulu, bagian login dan find password.
klik bagian login. Nah, di sini coba teman-teman masukkan saja asal-asal terlebih dahulu. Nah, ternyata tidak ada muncul apapun. Tidak juga muncul pada bagian URL. Sebesar lagi ya. Nah, untuk bagian halaman login ini, teman-teman bisa melakukan bypass login. Mana itu adalah salah satu kerentanan SQL injection. Caranya itu adalah teman-teman masukkan min, lalu or, 1 sama dengan 1 min. Ini salah satu untuk melakukan bypass login. Lalu untuk passwordnya sama. Nah, teman-teman bisa masukkan nih, saya share di grup public chat. Nah, bisa teman-teman masukkan pada bagian username dan juga password, lalu login. Jika login ini berhasil, itu artinya kita berhasil melakukan SQL injection atau melakukan bypass login. Karena dari developer sendiri itu tidak memblacklist pilot berikut, sehingga pilot tersebut bisa dilakukan untuk bypass login. Untuk pilotnya sama seperti XSS tadi, itu banyak di GitHub. Lalu klik sistem login. Nggak bisa ya? Sebentar. Nah, nih bisa teman-teman pakai nih pilotnya. Ini akan melakukan bypass login. Nih, seperti ini. Jika kita masukkan ini pilotnya, dia akan membypass login nih, dan otomatis masuk ke halaman websitenya. Sini dapat ditemukan namanya siapa dan nomor HP-nya berapa. Oke, untuk lab selanjutnya itu ada bagian find password. Nah, di sini ada menu untuk memasukkan query atau menu untuk melakukan input. Bisa teman-teman masukkan saja asal-asal terlebih dahulu. Contoh sini Angelo. Lalu search dan muncul, dan akan muncul pula di sini rupanya. Muncul pada bagian URL. Bagian URL ini bisa teman-teman injeksikan dengan SQL injection. Pertama, teman-teman tambahkan itu query titik koma atas. Caranya seperti ini. Masukkan titik koma atas, lalu enter. Jika kan ini error nih halaman websitenya. Jika error,
itu artinya web tersebut rentan terhadap SQL injection. Namun ketika dimasukkan titik koma atas dan tidak terjadi apa-apa, halamannya tetap seperti ini, itu artinya web tersebut tidak rentan. Kita coba injeksi dulu, titik koma atas, enter, dan ternyata error. Halaman web ternyata error. Ini artinya web tersebut rentan terhadap SQL injection. Lalu teman-teman tambahkan min plus. Jika dia kembali seperti halaman awal, artinya web tersebut benar-benar rentan terhadap SQL injection. Nah, dan ternyata kembali seperti halaman awal, yaitu dimana searching kita adalah Angelo. Ini rentan terhadap SQL injection. Bagaimana cara kita mengeksploitasinya secara lebih lanjut? Itu dengan cara menambahkan di sini order plus by plus 1 tetap aman, 2 3 4, lakukan sampai halaman tersebut error. 5 masih aman, coba 10, dan 10 masih error, telah error. Lalu coba 7 sudah error, 6. Nah, ternyata sampai ini apa? Order by ini adalah jumlah kolom yang terdapat pada website tersebut, pada database website tersebut. Ternyata jumlah kolomnya ada 6. Karena ketika ke-7 itu website sudah error. Berarti jumlah kolom dalam website tersebut ada 6 kolom pada database-nya. Setelah kita mengetahui jumlah kolomnya ada berapa, kita bisa melakukan union plus select plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kolom yang telah kita temukan tadi ada 6. Lalu enter. Nah, dari kita temukan bahwa Angelo ini berada pada kolom 2, lalu email ada di kolom 3, lalu nama ini ada di kolom 5, dan surname ini ada di username ada di halaman di kolom ke-6. Teman-teman jika ada yang tanyakan bisa tanyakan aja di kolom chat. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa menemukan passwordnya itu dengan cara melakukan DOS atau dump in one shot. Ntar saya cari dulu filenya. Dump in one shot. Tidak usah dump in one shot lah. Kita manual saja. Itu caranya. Nggak muncul ini. Udah muncul kan? Misalnya kita ingin melihat username. Pada tabel kedua ini, kita cari dulu nama tabelnya apa. Kita masukkan table underscore name. Lalu pada bagian belakang kita tambahkan plus in from plus server. Nah, from plus lalu information schema underscore tables. Information underscore tema tables. Ini adalah salah satu cara untuk memunculkan nama-nama tabel yang ada pada database-nya. Lalu kita enter. Nah, akan muncul nih. Ada tabel plugin, tabel karakter, tabel check, tabel kolom, tabel event, tabel file, dan banyak tabel lainnya. Oke, itu adalah tabel. Kita bisa cari apakah ada tabel user. Ada tabel users. Nah, tabel user. Nih, tabel user ini bisa kita injeksian untuk melihat apa saja user yang ada di dalamnya.
tabel users kayaknya users. Caranya itu teman-teman masukkan query seperti berikut. Nah, teman-teman masukkan query-nya seperti ini. Nah, dimana di sini kita mengubahnya itu pada bagian kolom. Di sini karena kita sudah menemukan nama tabelnya, kita bisa menambahkan kolom name. Nah, bagian tabel ini kita ganti, tabel name ini ganti menjadi kolom name. Ganti menjadi kolom name, lalu pada information skemanya ganti menjadi columns, lalu kita pluskan plus where, di mana nama tabelnya itu adalah where users, nama tabelnya adalah tabel users. Kita tambahkan titik 2 pada bagian usersnya, where table, where, oke, ini kurangnya, where plus table name, oke, where plus table name sama dengan users, where plus table name sama dengan titik 2 atau koma atas 2 kali tanda petik 2 users, table underscore name, ya betul kan, table underscore names users. Ini teman-teman enter. Nah, di sini muncul kolom apa saja yang ada pada tabel nama, pada tabel user. Akan muncul di sini ID, username, email, password, nama, surname. Bagaimana cara kita untuk memunculkan username dan password? Caranya itu adalah pada bagian sini kolom name, teman-teman ganti menjadi username, lalu pada kolom ketiga ganti menjadi password. Lalu untuk pada bagian belakangnya, teman-teman hapus information skema kolom ini, sisakan saja bagian users, from users. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman enter dan akan muncul nama username Angelo, passwordnya ini, lalu Moore, passwordnya ini, Nicole, passwordnya ini, dan sampai ke bawah, sampai ke Moret untuk username, passwordnya Ume. Nah, itu adalah salah satu teknik melakukan SQL injection. Itu teknik SQL injection bagi tipe inbound atau klasik, di mana kita menginjeksikannya pada URL atau link. Oke. Mungkin cukup segitu untuk prakteknya.